Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja saya turun dari bis dari jurusan Surabaya menuju Solo, dan kembali saya berada di Terminal Tirtona di Solo. Dan rencana hari ini nanti sore itu ada diundang lah ya. Sebenarnya bukan diundang, saya mengajukan diri untuk menjadi salah satu undangan di kegiatan pembuatan keris yang ada di Museum Keris Nasional. Rencananya kegiatan ada di jam 6 sore atau petang jam 18.00 di Museum Keris Nasional. Ini masih cukup lama masa tunggunya, yaitu dari hari ini jam 12.30 ya, masih cukup lama masa tunggunya, sekitar hampir ya 5 jam gitu ya. Nah, sambil masa nunggu ini rencana saya akan menuju ke hotel lebih dahulu, istirahat, kemudian juga mungkin berkemas-kemas mempersiapkan segala sesuatunya sebelum nanti kita meluncur ke Museum Keris Nasional. Kira-kira nanti jika sesuai dengan ekspektasi, saya akan berangkat sekitar pukul 16 lah ya, 16 sore, karena diminta untuk standby di Museum Keris Nasional sekitar pukul 6 petang atau 6 sore. Ini kondisi terminal sepi. Ini saya salah jalan, ini harusnya menuju ke Trans ya. Transnya masih istirahat karena ini hari Jumat, baru saja aktivitas Jumatan yang ada di terminal ini. Nah, ini masih sepi, jadi mungkin driver-drivernya juga masih selesai menjalankan sholat Jum'ah. Setelah itu mungkin operasional seperti biasa. Ini ada 2 pintu ya teman-teman. Ini untuk pintu Trans Jateng, dan ini pintu untuk Batik Solo. Yang sana bisa ke arah Semarang, Salatiga, kemudian di sini kota-kota dalam Solo. Ya, jika tidak ada halangan, rencana nanti kita akan naik bus Solo yang ada di sini, atau mungkin nyegat yang ada di dekat hotel ya. Karena pengalaman saya, Batik Solo ini cukup representatif ya untuk kegiatan jalan-jalan cukup di dalam kota Solo. Non cash, menggunakan e-tol untuk pembayaran. Ya, cashless lah ya. Jadi tidak menggunakan uang langsung, tapi menggunakan e-tol atau e-money. Ini masjidnya baru saja selesai Jumatan tadi. Oke, saya untuk menuju ke hotel, karena ini juga bukan kali pertama saya akan menggunakan Skybridge menuju ke hotel tempat saya menginap. Kebetulan hotelnya dekat di stasiun Balapan. Kita akan menuju sana ya teman-teman. Ya, sekitar 10 menit 15 menit begitu ya. Nah, hotel saya nanti yang saya gunakan untuk menginap ada di dekat stasiun. Saya sengaja pesan di situ untuk mempermudah mobilitas ya. Jika mungkin sewaktu-waktu saya harus ke kota, mungkin ke tempat-tempat wisata lainnya, di situ untuk mencari transportasi umum sangat mudah sekali. Sehingga saya memilih ke situ untuk jika
mengharuskan menggunakan transportasi umum atau transportasi massal dengan mudah untuk mendapatkannya. Ini kurang lebih seperti ini suasananya. Ini ada warga Solo atau mungkin pengunjung yang memanfaatkan Skybridge ini, dan ini aman ya teman-teman, karena dari ujung di ujung itu ada pemantauan. Jadi seandainya ada tindak kejahatan di sini misalnya, ya kita tidak berharap seperti itu, ada tim petugas keamanan yang berada di titik-titik atau pintu masuk maupun pintu keluar di Skybridge ini. Nah, tampilannya seperti ini. Oke, jalan kaki dari Terminal Tirtonadi sampai ke depan stasiun Solo ini cukup panjang ya, sekitar lebih mungkin 1 kilo ya. Saya coba cari pintu keluar, saya lupa jalan pintu keluarnya karena sudah lama nggak ngelewatin ini. Saya coba tanya ke penjual sini ya. Mbak tanya, kalau keluar stasiun sini bisa? Iya bisa. Yang ini apa? Ya. Eskalator ya? Ya. Oke, makasih ya. Nanti langsung keluar ya? Ya. Oke, makasih. Iya, ternyata benar lewat sini teman-teman. Itu ada tulisan exit. Kemudian kita lewat sebentar, lewat tangga atau lewat eskalator. Oh. Bisa amankan dulu tasnya. Iya. Oke, kita lewat eskalator mungkin lebih mudah. Tapi saya amankan dulu tasnya ini teman-teman. Lumayan ribet nih. Bismillah. Oke. Oke. Ini pemandangan di lorong Skylift Skylift ya, yang ada di stasiun Solo Balapan yang menghubungkan ke Terminal Tirtonadi Kota Solo. Oke, kita udah mau nyampe. Nah, ini adalah di depan stasiun Solo. Ini stasiun Solonya, Solo Balapan. Nah, hotelnya nggak terlalu jauh dari sini teman-teman. Jadi kita arahnya ke sana. Dipersilakan untuk segera mempersiapkan diri di peron Jalur 1. Ini suara announce dari pihak PT KAI yang untuk para penumpang Rangga Jati yang akan segera masuk ke stasiun Solo Tirtonadi, Solo Balapan. Awas hati-hati, jalur 1 dari arah barat segera masuk kereta api Rangga Jati. Iya, kita muter sedikit, hotelnya sudah kelihatan. Ini pintu lobi masuknya. Kalau ingin naik kereta api lewat sini teman-teman. Ini Solo Balapan. Sebentar ya, saya mau cari pintu keluarnya. Ini sepertinya jauh banget. Ini banyak petugas yang berjaga, sepertinya ada tamu yang mengunjungi stasiun Solo Balapan. Batik Solo Trans. Ada Batik Solo Trans, kemudian masjid. Sebentar.
Oh, lewat sini ya. Oke, lewat sini teman-teman. Iya, lewat sini bener. Oh, sejuk. Udaranya nyaman. Trotoarnya juga rapi, mulus. Sehingga bagi mungkin disabilitas cukup nyaman ya berjalan kaki di sini. Kita ke kanan. Karena hotelnya ada sebelah kanan. Oke, sudah nyampe. Setelah melakukan pendaftaran, cek identitas, serta pemesanan lewat aplikasi, saya mendapatkan kunci untuk menuju ke kamar yang sudah saya pesan. Di sini menginap 1 malam, dan nanti malam kita akan melihat bagaimana proses pembuatan keris yang ada di di Museum Keris Nasional Kota Solo. Sementara sambil menunggu, kita istirahat di kamar ini untuk beberapa jam berikutnya. Oke, keren. Oke, nyala. Saya coba cek airnya dulu. Apakah ready? Oke, nyala. Shower. Nyala. Oke, nyala. Kemudian toiletries. Oke, nyala. Oke, nyala semua. Good. Oke, saya akan menginap di sini semalam. Ya, 24 jam. Dan rencana saya besok kembali ke kota saya, dan izinkan saya untuk istirahat lebih dahulu. Nanti sekitar sore, sekitar jam 4, kita nanti akan lihat seperti apa kegiatan pembuatan keris ya, tempat keris yang ada di Museum Keris Nusantara di Kota Solo. Oke, pukul 17 Jumat 22 Agustus berada di Solo, dan ini kondisi kamar yang nanti malam akan saya inap. Tadi begitu sampai dari terminal, sempat jalan kaki melalui Skybridge yang disediakan oleh Pemkot Solo, dan kemudian masuk ke hotel, check in, dan kondisi kamar masih bersih teman-teman, karena memang belum tak sentuh sama sekali. Begitu datang, ngetik ya di situ, ngetik konten, ngetik berita, kemudian posting dan sebagainya, dan ya belum sempat rebahan di tempat tidur yang sudah disediakan oleh pihak hotel, sehingga saya belum istirahat sebenarnya. Begitu tadi sampai di Solo ini, sampai hari ini saya belum istirahat sama sekali. Dan ya, kita mencoba untuk berangkat menuju ke Museum Museum Keris Nasional, Museum Keris Nasional yang ada di Solo. Seperti apa keseruannya, kita langsung aja berangkat. Dan rencana saya mau naik ke angkutan umum Batik Solo Trans BST. Semoga jam 5, karena ini mengingat sudah jam 5, Batik Solonya masih beroperasi. Karena informasinya yang saya dapatkan, Batik Solo ini tidak sampai beroperasi lebih dari jam 5. Artinya terakhir adalah jam 17. Ya, semoga ada. Kalau nggak ada ya terpaksa naik ojek yang ada di pojokan stasiun. Mengingat hotel ini ada di
dekat stasiun. Oke, ini tas saya udah ready. Kita berangkat. Ya, kita berangkat ya. Oke teman-teman, dari sini menuju ke halte bus nggak terlalu jauh. Jadi cukup jalan kaki saja kita sudah sampai ke halte bus Trans Solo atau Batik Solo. Cuman yang menjadi pertanyaan, apakah jam segini masih beroperasional Batik Solo atau mungkin Trans Solo tersebut, mengingat saat ini sudah pukul 6 atau 5 sore. Dan informasi saya dapatkan, jika Batik Solo atau Trans Jateng itu berakhir di pukul 5 sore. Ya, kita coba saja ya. Jika ternyata memang sudah tidak ada trayek yang menuju, atau sudah tidak ada trayek lagi yang beroperasional, ya terpaksa kita nanti ganti atau naik ojek, baik offline bisa atau ojek pangkalan juga bisa. Dua-duanya ini bisa ya teman-teman. Kita nyebrang lebih dahulu. Cukup ramai teman-teman. Lagi pula ini hari aktif ya, hari kerja, dan masih banyak para karyawan, siswa sekolah yang hari ini masih masuk seperti biasa. Oke, kosong. Sekarang ganti yang sebelah sini. Oke. Bersyukur alhamdulillah bisa nyebrang. Tadi cukup lama antrian seberangannya. Ya, sekali lagi, Batik Solo Trans ini adalah transportasi massal yang ada di kota Solo, yang disediakan oleh Pemkot Solo tentunya, untuk aktivitas masyarakat berpindah tempat. Nah, selain Batik Solo, ada juga Trans Jateng. Ini adalah penghubung antar kota yang ada di Jawa Tengah. Untuk di Solo sendiri sampai Salatiga, kemudian ada di Wonogiri ya. Oh, masih ada ini. Tapi kita harus ke halte lebih dahulu untuk bisa naik ke Batik Solonya. Nah, untuk pembayarannya non tunai ya. Jadi pembayaran memakai e-tol atau e-money kalau yang ada di Solo ini. Nah, haltenya di sebelah sana ya. Sudah mulai kelihatan kalau dari sini. Setelah dari sana nanti kita akan nunggu sekitar ya lebih 10 menit, semoga Batik Solonya sudah nyampe di haltenya. Depan sana ini teman-teman, warnanya merah. Oke, kita nunggu di sini ya, sambil nanti kalau ada bis baru kita akan lanjutkan lagi.
Mau ke Museum Keris bisa ya? Oh ya wis, oke. Nggih. Kemana? Baik kemana? Sama aja. Oke, sudah naik bis. Dari ya? Anu, Laweyan nggih. Saya dari belakang stadion itu. Mungkin ya Pak, saya juga tamu ini Pak. Itu nanti Dalam. sama yang RS Suharto, Ya. naiknya koridor 1 Ah, yang arah bandara. Ya. Oke. Ini pindah bis ya. Nanti saya kasih tahu. oh. Yang, Ini yang ke Museum Pres, nggih. naik koridor 1 juga. Ah. Turun di Stadion Sriwedari. Ah. Nanti lampu merah itu jalan ke selatan sudah Museum Pres. Oh, baik. Jadi satu kali turun ya Pak, nggak perlu oper ya? Ya. Baik. Ini bayarnya sekarang bisa Pak? Sekarang harus bayar Iya. pakai kartu atau QRIS. Baik. Silakan. Yang RS Suharto nanti naiknya juga K1 ya. Ya, RS Suharto itu kayak ortopedi itu kan. ya. Nanti naik K1 yang arah bandara ya. Jangan K5, jangan K6, K1. Koridor 1 yang arah bandara. Itu nanti turun di ortopedi. Ini gimana Pak? Oh, di sini. Terima kasih. Berhasil Pak. Tak dapat gini ya, kamu coba. Bilangnya ke ortopedi gitu aja ya. Oh ya. Soalnya kadang kalau sopir yang baru itu kan RS Suharto bingung. Oh ya. Tandanya K1 gimana? K1 itu bandara, arah bandara. Bisnya ada tulisannya. Ada K1. Itu dari kita kata. Oke, Kalau saya kan kanan. Oh, ya. Itu nanti K1. sudah naik. Seru ini. Bandara. Mau sakit? Itu. Oh iya. Berapa? Tiga. Ya, khusus adiknya pakai ini aja. Oh, iya. Pakai ini khusus, tarif khusus. Sampai jam berapa Pak ini trans ini Pak? Tadi. Tren ini sampai jam 8. Oh, 9 udah habis ya? Udah habis. 9 itu, setengah 9 itu udah masuk terminal, udah pulang. Oh, oke. Baik. Kalau jam 8 masih ada ya nyegateng mriki mangke. Kalau jam 8 itu nanti dari Sriwedari lebih baik jangan jam 8. Oh, Ya jam setengah 8 gitu. oke Pak. Setengah 8. Nggih. Kalau jam 8 kurang dikit lah. Nggih. Nggih Pak. Oke teman-teman, kita sudah naik bis Trans menuju ke Sriwedari ternyata. Nah, lokasinya tadi driver bilang kalau lokasinya berada di belakang Sriwedari. Sriwedari ini semacam ya ada pertunjukan wayang di sana, Taman Sriwedari, tempat wisata juga. Nah, informasi nanti saya turun di Sriwedari itu, kemudian jalan kaki lah dekat. Habis itu sampai di Keris, Museum Keris Nasional. Kita nanti akan lihat bagaimana pembuatan keris yang ada di sana, cara menempanya dan teknis-teknisnya akan dijelaskan di sana. Semoga seperti apa yang kita harapkan. Oke, kita menikmati dulu perjalanan. Arah pundi keris? Oh, nggih, sampun, nggih. Saya Pak. Turun. Oke, turun teman-teman. Kita akan menuju ke Museum Keris. Harusnya diberhentikan sebelah sana tadi. Sampaikan, tapi karena ada kegiatan, akhirnya dialihkan untuk haltenya. Ya, kita berhenti di sini, nggak apa-apa lah, kita jalan kaki. Informasinya dekat ya kok. Museum Kerisnya dari sini. Suasana Solo sore hari. Ini jalan apa ini? Nggak hafal ini jalan di mana. Ya saya nanti coba nanya dulu ya. Kira-kira
Kalau mau ke Museum Keris, sisi mana ini? Coba saya tanya dulu. Ke petugas parkir aja. Pak, ada nyuwun tangket Museum Keris sebelah pundi? Mriki nggih. Celak. Kena anu lho. Terang meter? Pirang meter kinten-kinten? Nggih. Ada tebe. Tebe. Iya, nggih, ampun. Oh, cukup jauh juga ternyata. Ya, oke lah. Sudah maghrib teman-teman, suara azan sudah berkumandang. Mungkin sebelum masuk ke Museum Keris saya akan mampir di masjid dulu, menunaikan sholat maghrib, kemudian kita lanjutkan lagi ke Museum Kerisnya. Di sana ada menara masjid. Semoga nggak jauh dari sini karena menaranya cukup tinggi kelihatan. Jadi kalau mau ke Museum Keris kita akan melewati Taman Sriwedari ini teman-teman. Ini pintu gerbangnya Taman Sriwedari. Cukup legend ini. Dibangun memang sejak zaman perjuangan lebih dahulu. Ini Taman Sriwedarinya. Nah, ya gelap karena mungkin penerangan memang karena ini hanya pintu gerbang saja ya. Saya tidak ke sini, tapi saya akan lurus menuju ke Museum Keris Nasional yang rencananya malam hari ini, sore hari ini akan ada pertunjukan sariro. Sariro ini ada semacam pembuatan keris yang ada di sana. Jadi semoga kita nanti bisa mendapatkan momen tersebut dan mendapatkan cerita-cerita yang menarik ya tentang sariro nanti yang ada di Museum Keris Nasional. Ini masih jalan kaki lebih dahulu karena informasinya kurang lebih 1 kilo. Iya, kurang lebih segitu. Gelap nih teman-teman. Coba saya tanya lagi ya. Semoga nggak jauh-jauh banget nih tempatnya karena di sana masih ada lampu merah. Lampu merah pertama belok kiri. Wow, hehe, ya kita nikmati. Satu catatan penting menarik buat saya ya, ini pedestrian di sini, ini tidak ada PKL sama sekali di wilayah ini. Mulus, menanya sepi gitu aja. Karena memang petang. Yang menjadi menarik tidak ada PKL, penjual atau apapun yang berada di pedestrian, terutama di depan Taman Sriwedari ini. Ini menarik teman-teman, bisa dicontoh untuk kota-kota lain, sehingga mungkin pemerintah kota di sini evaluasinya, pemantauannya itu cukup intens ya, sehingga pedestrian seluas ini itu tidak ada sama sekali PKL atau orang nongkrong pun juga hampir tidak ada. Nah ini untuk pengelolaan taman ya, ada di sini. Ini untuk apa namanya, semprotan air lah ya, supaya tersiram dengan rutin di sini. Nah, seperti ini kira-kira gambaran umumnya pedestrian yang ada di kota Solo ini. Nah, ini Sriwedari. Memang untuk yang luar ini sepertinya tidak terurus dengan baik ya, ada ada vandalisme, tulisan-tulisan yang ada di sini, tapi ya oke lah ya. Karena luas banget ini tempatnya untuk ngawasin wilayah yang segede ini ya, dibutuhkan tenaga yang cukup gede juga. Nah di sebelah ini adalah Stadion Manahan Solo. Nah kalau mungkin PSIS ini kalau bertanding mungkin di sini di Manahan Solo ini. Di sana ada
masjid. Saya akan mampir dulu sebentar untuk menunaikan sholat maghrib lebih dahulu sebelum nanti kita melanjutkan menuju ke Museum Keris Nasional. Ini ada rel kereta api, teman-teman. Informasinya saya juga belum nyoba bahwa rel kereta api adalah rel wisata yang bisa dimanfaatkan oleh siapapun ya yang lagi berwisata di kota Solo. Oke, saya akan sholat maghrib lebih dahulu sebelum nanti melanjutkan perjalanan menuju ke Museum Keris Nasional. Oke teman-teman, tadi setelah jalan kaki mungkin nggak jauh lah, nggak lebih dari 1 kilo. Kita sudah sampai di Museum Keris Nasional. Ini saya mau tanya dulu untuk Sariro. Malam Mbak, untuk yang Sariro yang sebelah mana? Sari, Keris apa? isi dulu ya. Waduh, mau tahu gak ketok. Terserah ya. Kita dulu sambil makan tempat. Sudah? Nanti ke belakang Ih. Pak, 2 kali. Oh, 2 kali. Sorry. Sudah? Kemana? Itu lurus saja mentak belok kanan. Oh baik, terima kasih. Sudah sampai teman-teman. Kita diarahkan dulu lurus, mentok, nanti belok kanan. Ini pembukaan Fashion Week yang rencananya hari ini dan besok ya, sama 2 hari, 22 sama 23 ya, Fashion Week. Jadi ada semacam pameran fashion yang ada di dalam museum ini. Oh, ini sudah ada suara gamelan teman-teman. Kita langsung saja menuju ke lokasinya. Suaranya remeng-remeng gitu ya, sayup-sayup. Sepertinya udah mulai persiapan untuk pagelaran Sarirohnya. Oh iya, bau kemenyan teman-teman. Jadi masuk sini auranya magis gitu ya, ada bau kemenyan. Dan ini tamunya sudah mulai berdatangan. Ramai juga ternyata. Oke. Oh di sana, ini dari teman-teman di sana pagelaran Sarirohnya, pembuatan keris. Wah, Dan boleh mendekat. atraksi tempat keris Nah, coba mendekatnya sebelah sana aja deh. Nusantara atau Serira akan Oke. segera dimulai. Kepada yang teman-teman. terkasih Mbak Putri adalah masyarakat berkenan untuk menjelaskan Oke, keren. rangkaian atraksi Nice, ini tempat ya. keris. Disilakan. Nah, ini atraksi ini setiap pekan di minggu terakhir ya, setiap bulan di pekan minggu terakhir. Informasinya seperti itu. Dalam bahasa Jawa disebut dengan kauro. Ini fungsinya sedang menginformasikan seperti apa ilmu keris yang ada di sini. Di mana di dalam setiap bagian keris merupakan simbol yang memiliki makna filosofi. Keren teman-teman. Proses pembuatan Jadi- keris tidaklah mudah dan tidaklah singkat.
Dalam proses pembuatan keris, Saya coba naruh sang mic. empu atau ahli pembuat keris Taruh di sini melakukan ritual yang disebut dengan tirakat. Tirakat ini bisa dalam bentuk berpuasa berpuluh-puluh hari, bertapa atau menyepi sebagai simbol pensucian diri. Dalam proses pembuatan keris diawali dengan sesaji. Sesaji sendiri merupakan simbol dari perwujudan permohonan doa kepada Tuhan yang Maha Kuasa, supaya selama proses pembuatan keris diberikan kelancaran. Proses pembuatan keris dilakukan oleh seorang empu dan para panjaknya. Pembuatan keris di Museum Keris Nusantara akan kita lanjutkan di episode berikutnya. Tetap ikuti channel ini untuk mengikuti perjalanan eksotis estetik yang ada di sekitar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.